Baik, Sensei rasa cukup jelas ya apa yang harus dipresentasikan. Berikut setelah ini akan Sensei beri contoh cara berpresentasi mengenai denah, salah satu denah jalan yang ada di kota kalian ya. Karena kalau denah kota kita sama ya, Semarang semua nanti sama ya. Jadi kalian bisa pilih denah di Simpang 5 di spot-spot tertentu di kota Semarang ya, atau di Tugu Muda dan lain sebagainya di Ngalian bisa. Boleh digambar, boleh dicari di internet. Gambarnya dibuat PPT, kemudian nanti wajah kalian muncul di situ ya berupa video presentasi, terus nanti ditunjukkan. Hai, langsung saja, ini yang Sensei pilih adalah spot di Tugu Muda ya anak-anak ya. Ini Sensei ambil di internet. Kalau bisa gambar lebih bagus lagi digambar di karton. Ada ya. Ada siswa yang seperti itu ya di tahun kemarin ya, bagus. Kemudian nanti muncul wajah kalian di sini dijelaskan, ditunjuk satu-satu ya. Hai, Sensei mulai saja. Jadi seperti ini. Konnichiwa. Watashi wa ina desu ya. Jadi beri salam, sebutkan nama. Karena ini kelas 12, harusnya kalian bisa lebih kompleks kalimatnya ya. Hai, konnichiwa, watashi wa ina desu. Watashi no machi ni suite happyoshimasu. Judulnya sama seperti yang tadi ya. Jadi saya akan mempresentasikan tentang kota saya ya. Jadi bukan watashi tachi tapi watashi. Hai, nanti setelah ini ada teksnya ya, jangan khawatir. Hai. Kemudian sebutkan kotanya dulu ya. Watashi no machi wa Sumarang desu ya. Jadi kota saya adalah Semarang. Kemudian sebutkan keadaannya ya. Sumarang wa oki machi desu. Betul kan? Jadi Semarang itu adalah kota besar. Hai, kemudian jelaskan kore wa Tugu Muda no michi desu. Nah, ini diimprove Sensei ya, bisa kalian contoh. Jadi michi itu adalah jalan, beda dengan machi. Hati-hati ya anak-anak ya, machi itu kota, sedangkan michi itu jalan. Korewa itu menyebutkan ini ya. Korewa Tugu Muda no michi desu. Ini adalah denah atau jalan Tugu Muda. Ya. Kemudian dijelaskan pola kalimat yang sudah diajarkan. Tugu Muda no michi ni ya, di jalan Tugu Muda ini. Furui tatemono ya hakubutsukan ga arimasu. Gitu ya. Jadi Sensei mengambil dua contoh fasilitas umum yang ada di Tugu Muda, di antaranya adalah Furui tatemono. Hati-hati. Furui itu kuno ya. Tatemono adalah bangunan atau gedung. Kalian sudah tahu ya, di jalan Tugu Muda itu ada beberapa bangunan kuno. Furui tatemono ya hakubutsukan itu baru ya. Hakubutsukan itu museum artinya. Ya, sekali lagi jika kalian ingin menyebutkan fasilitas umum yang tidak ada di video rekaman ajar ini, bisa kalian cari sendiri di kamus ya atau di internet. Sensei ulangi. Tugu Muda no michi ni furui tatemono ya hakubutsukan ga arimasu. Nah, berikutnya kalimatnya ditunjuk. Furui kyokai wa koko desu ya. Furui kyokai, gereja lama kuno. Koko desu di sini ya. Kemudian bulu ichiba wa koko desu. Ichiba itu pasar ya. Pasar bulu itu namanya di depan ya. Bulu ichiba wa koko desu. Pasar bulunya di sini sambil ditunjuk ya. Kemudian lawang sewu wa koko desu. Lawang sewunya di sini. Dan bla 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 seterusnya ya, boleh ditambahkan misalnya hakubutsukan wa koko desu, museumnya di sini. Dan seterusnya, misalnya universitas apa bahasa Jepangnya? Daigaku, berarti misalnya Universitas Udinus, berarti Udinus Daigaku wa koko desu. Dan seterusnya, kemudian diakhiri ditutup kore de owarimasu. Arigatou gozaimasu. Mudah ya. Nah, ini teksnya. Sudah ada terjemahannya, bisa dicontoh, dikembangkan lebih bagus. Jelas ya tugasnya anak-anak, itu yang pertama. Baik, kita lanjut. Refleksi materi pembelajaran 1 ya. Hai, pola kalimat yang pertama, machi ni bacanya ya. Machi ni titik-titik ga arimasu. Fungsinya untuk apa? Menyebutkan fasilitas umum yang ada di kota ya. Machi ni di kota, titik-titik ga arimasu ada, titik-titiknya di siapa? Ya, fasilitas umum. Misalnya ada kantor polisi apa tadi? Keisatsu sho. Machi ni keisatsu sho ga arimasu. Di kota saya itu ada kantor polisi. Yang kedua, titik-titik machi. Fungsinya untuk apa anak-anak? Ya, menyatakan keadaan atau kata sifat ya, titik-titiknya.
Jadi kalau misalnya kota yang besar apa? Oki machi. Misalnya kota yang ramai, Nigiakana machi, dan seterusnya. Ya, berikutnya titik-titik ya, titik-titik. Di sini adalah menyebutkan dua di antara sekian fasilitas umum ya. Misalnya ada kantor pos dan stasiun apa? Yubinkyoku ya eki. Ini diakhiri bisa des ya. Hai. Baik. Cukup menarik ya. Berikutnya kita masuk ke sub bahasan yang terakhir. Nah, ini berkaitan dengan adiwiyata dan tugas kedua ya. Temanya lingkungan. Hai. Permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan cukup banyak ya anak-anak ya. Di sini dikelompokkan secara umum kosakatanya yang bisa kalian sebutkan dalam bahasa Jepang. Nah, kegiatannya seperti biasa, kite imasho, bagian 3. Kegiatannya di sini kalian diminta untuk mendengarkan dan melafalkan ya, berlatih mengucapkan bahasa Jepangnya. Kita samakan dulu persepsinya. Nah, ini permasalahan di kota diantaranya adalah macet ini ya. Ini yang dimaksud gambar ini adalah macet. Kalau yang ini jalannya bahaya ya, mungkin ada tikungan, ada jurang. Di Semarang kebetulan ada ya, jadi kota tapi dekat pegunungan ya. Jadi sebetulnya bagus, ada dekat laut juga dekat pegunungan. Yang di daerah pegunungan biasanya di Gunung Pati itu kan liak-liuk ya, jalannya ada tebingnya itu. Hati-hati ya, jalannya berbahaya. Kemudian ini kurang penghijauan ya, tidak ada penghijauan, jadi pabrik semua ya, ada ya daerah di Semarang seperti ini ya. Dan di sini sungainya kotor. Nah, ini juga ada di Semarang ya permasalahannya. Saya rasa tidak hanya di Semarang ya, di kota besar lainnya pun juga ada permasalahan yang sama. Yang kelima yang dimaksud gambar ini adalah tidak praktis ya, jadi transportasinya kurang ya. Nah, jadi susah transportasi ya. Banyak ya di Semarang juga ada spot-spot tertentu yang susah transportasi, jadi mengharuskan kita mempunyai kendaraan sendiri gitu ya. Nah, bagaimana menyebutkan kosakata permasalahan di kota dalam bahasa Jepang? Hai, silakan didengarkan. 1. 渋滞が多い。渋滞が多いです。 Hai, jadi banyak kemacetan itu bahasa Jepangnya adalah jutai ga oi. Oi itu banyak ya. Jutai itu macet. Hai, apalagi di Jakarta ya. Hai, jutai ga oi. Kemudian jalannya berbahaya. 2. 道が危ない。道が危ないです。 Hai, jalan itu michi ya, abunai itu danger, bahaya. Jadi kalau jalannya bahaya itu michi ga abunai. Jadi kalau jalan di situ tuh kalian harus hati-hati, tidak serta merta banyak tebingnya, tidak ya, bisa juga jalannya berlubang. Jadi ketika hujan itu nggak kelihatan lubangnya. Jadi kadang berbahaya ya. Kemudian nomor 3, kurang penghijauan itu seperti ini ya. Midori ga sukunai. Midori itu dari kata hijau ya. Sukunai itu sedikit. Nah, jadi kurang penghijauan. Kemudian sungainya kotor itu kawaga kitanai. Kitanai sudah diajarkan di kelas 10 ya. Kotor, kawa itu sungai ya anak-anak ya. Jadi sungainya banyak sampah, banyak yang buang sembarangan. Kawaga kitanai. Dan yang terakhir itu kotsuga fubeng ya. Jadi transportnya itu kurang ya, atau tidak praktis ya. Jadi sarana transportnya kurang memadai. Nah, dalam bahasa Jepangnya kotsuga fubeng ya, kotsuga fubeng des. Hai. Nah, pertanyaannya seperti ini ya biasanya ya. Donna mondai ga arimasu ka? Jadi mondai itu masalah ya. Donna itu yang ditanyakan adalah keadaan atau kata sifat bagaimana. Arimasu ka itu ada ya. Ya, permasalahan yang bagaimana yang ada di kota kalian. Nah, jawabannya ini ya, misalnya ada macet, jutai ga oi des, itu yang tinggal di kota ya, di Semarang bawah ya. Kalau yang di Gunung Pati biasanya permasalahannya beda-beda ya ini ya. Misalnya michi ga abunai des. Atau yang di Semarang Timur yang dekat laut sering meluap karena kotor, kawaga kitanai des. Nah, gitu ya. Jadi nanti tugas yang kedua adalah temanya tentang permasalahan di kota ya. Kita simak dulu materi selanjutnya. Nah, ini dia ya. Permasalahan di kota ya. Silahkan kalian cermati permasalahan-permasalahan